Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tabalong. Perkenalkan, nama saya Retno Palopi dari SMPN Negeri 3 Tanjung. Dan saya Siti Nur Hasanah dari SMP Hasbunallah. Dan saya Rusminawati dari SDN Pulau Puu. Kami akan mempraktekkan coaching untuk supervisi akademik tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan alur Tirta. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Retno? Alhamdulillah baik di sana. Baik Bu, sebelum kita mulai proses coaching, di sini saya sebagai observer, saya akan melihat proses dan mengamati proses coaching Ibu nanti. Namun sebelum memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bu terkait rubrik penilaian dalam observasi nanti agar proses coaching juga tepat. Yang perlu Ibu ketahui, penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapannya nanti Ibu memiliki proses coaching dengan prinsip kemitraan, kemudian kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian juga Ibu perlu memiliki kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya dengan teknik rasa, dan juga saya berharap dalam proses percakapan Ibu melakukan sebuah coaching, jangan lupa untuk menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Bu. Kemudian bagaimana, apakah Ibu bisa memahami? Insya Allah bisa Bu. Oke Bu, selanjutnya ini sebelum mulai saya ingin menanyakan apakah kompetensi coaching yang Ibu inginkan atau Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Rencananya teknik coaching yang ingin saya kembangkan adalah menjadi pendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dan menggunakan alur Tirta. Tinggi Bu, luar biasa Ibu. Kemudian kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti Bu? Kompetensi yang lebih spesifik yang adalah mendengarkan secara aktif supaya bisa menggali, kemudian saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang coach hadapi. Baik Bu, saya ada pertanyaan terakhir. Perihal indikator ketercapaian, kira-kira yang bagaimana terkait indikator pencapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapannya nanti Bu? Indikator keberhasilan yang saya tuju yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya akan menerapkan alur Tirta serta yang secara runtut Bu. Kemudian saya bisa menggali ide dari kondisi coach agar si coach itu dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Baik Bu, semoga dari indikator yang sudah disampaikan terkait prosesnya meliputi alur Tirta, kemudian Ibu mengembangkan ide-ide dari ketika coaching, kemudian setelah ini silakan Ibu bisa memulai percakapan dengan coachingnya, dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan yang sudah Ibu tentukan tadi. Ya, terima kasih ya Bu atas waktunya. Iya Bu. Bagaimana Ibu, sudah siap ya Bu ya? Selamat pagi Bu Rus.
Selamat pagi Bu Rus, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu, terima kasih sudah bertanya. Apa ada yang bisa saya bantu Bu Rus? Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Bagus sekali. Apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi pengelolaan kelas? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif. Apa yang menjadi tantangan bagi Bu Rus dalam mencapai tujuan tersebut? Saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Baiklah, Bu Rus sudah pernah melakukan apa saja untuk mengatasi dan mengendalikan siswa yang suka berbicara pada saat pelajaran berlangsung? Saya sudah sering menasehati siswa tersebut dan ngobrol santai dengan teman-temannya pada saat jam istirahat, serta sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum sepenuhnya efektif. Ternyata setelah diidentifikasi, penyebab siswa tersebut suka berbicara saat pembelajaran berlangsung yaitu apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran, apakah mereka bosan, atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian. Saya pikir karena siswa tersebut tidak memahami materi pembelajaran. Dari nasihat yang Bu Rus berikan dan ngobrol santai dengan teman-temannya, jika dilihat dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Rus dalam pencapaian tujuan tersebut? Menurut saya masih di posisi 5. Bu Rus paling tidak ingin di posisi berapa nih? Saya menginginkan di posisi 8. Jadi untuk mencapai di posisi 8, apa yang sudah Bu Rus lakukan untuk mengatasi dan mengendalikan siswa yang suka berbicara pada saat pelajaran berlangsung? Sebenarnya itu yang saya pikirkan, Bu. Apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi dan mengendalikan siswa yang suka berbicara di dalam kelas saat pelajaran berlangsung? Kalau menurut pengalaman Bu Rus, anak-anak itu senang diperlakukan bagaimana? Apakah lebih fokus dan memperhatikan serta menyimak pelajaran? Mungkin ada ruang tersendiri untuk kita ngobrol, untuk sharing antara guru dan siswa. Kemudian saling berbagi cerita dari hati ke hati. Mungkin bentuknya ada yang membantu murid untuk mencari jalan keluar. Mengapa tidak memahami pembelajaran, dan saya sebagai guru harus memahami karakteristik murid serta mencoba menggunakan metode pembelajaran yang lebih efektif dan lebih bervariasi agar siswa tidak bosan serta memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Kira-kira dari semua hal tersebut, mana nih yang bisa Ibu Rus lakukan dan Ibu Rus terapkan di dalam metode pembelajaran tersebut? Semua akan saya lakukan, Bu. Mungkin hanya tinggal saya mengatur waktu untuk sharing antara guru dan siswa, berbicara dari hati ke hati, dan mencari solusi dalam pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran, dan menyiapkan metode pembelajaran yang lebih efektif dan bervariasi agar siswa lebih bersemangat belajar. Rencananya nih, kapan Ibu akan menindaklanjuti masalah ini? Sesegera mungkin, Bu, saya akan melaksanakannya. Betul sekali Bu Rus, supaya masalah ini bisa segera terselesaikan. Apa nih yang Bu Rus dapatkan dari obrolan kita hari ini?
Sebelumnya saya bingung sekali, Bu. Namun sekarang saya jadi punya gambaran dan pencerahan serta tindakan apa yang akan saya lakukan untuk menghadapi persoalan ini. Terima kasih, Bu Retno. Sama-sama Bu Rus. Menurut Bu Rus nih, ada lagi kah yang ingin Ibu Rus sampaikan? Tidak ada, Bu. Saya sudah mendapatkan gambaran dan pencerahan dari masalah ini. Saya senang sekali bisa ngobrol dengan Bu Rus. Semoga nanti kita bisa lagi ngobrol di lain waktu ya Bu ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Assalamualaikum Bu Rus. Waalaikumsalam. Baik Bu, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu. Proses coaching ini sudah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan kepada Ibu, saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh Bu? Boleh Bu. Baik, pertanyaan pertama ini, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi, Bu? Yang saya sudah lakukan pada proses coaching tadi adalah saya sudah menerapkan proses coaching dan kompetensi intinya. Yang sudah saya jelaskan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu, jadi yang Ibu sampaikan itu memang sesuai dengan hasil catatan saya. Jadi di catatan saya Ibu memang sudah memberikan semua prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti Ibu tadi ketika ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan. Kemudian Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali aktivitas dari seorang coach untuk mengajukan beberapa pertanyaan berbobot, dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwa Ibu sudah melakukan percakapan dengan alur tirta, di mana Ibu tadi memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian rencana dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya, Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik dan luar biasa, Bu. Dan saya ingin menanyakan pertanyaan terakhir ya, Bu ya. Iya Bu. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, Bu, kira-kira kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana mungkin saya kurang rasakan ya Bu pada saat tadi saya melakukan coaching. Kemudian seharusnya saya menggunakannya, mungkin salah satunya teknik stop agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan tersebut. Baik Bu, berarti yang ingin Ibu harapkan yaitu kompetensi inti kehadiran penuh ya Bu ya. Iya Bu. Iya, dengan teknik stop tadi Bu lah. Iya Bu. Saya berdoa semoga teknik ini juga Ibu segera maksimalkan dalam diri Ibu. Tidak hanya kompetensi ini, tetapi juga potensi yang lain yang akan semakin menjadi tajam ketika melakukan sebuah proses coaching, dari prinsip coaching, kemudian kompetensi inti coaching. Dan jangan lupa untuk selalu menggunakan alur tirta dalam proses percakapannya, Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya Bu, terima kasih kembali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Sana? Baik Ibu, alhamdulillah. Baik Ibu, sebelum kita memulai proses coaching
coachingnya. Di sini saya berperan sebagai seorang observer. Di sini saya akan melihat proses dan mengamati proses coachingnya nanti. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi agar tepat yang perlu Ibu ketahui nanti. Untuk penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu juga bisa sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa untuk terapkan alur dari Tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Ya, Bu. Bagaimana Ibu, bisa dipahami? Iya, Bu, bisa, Bu. Insya Allah. Selanjutnya, ini sebelum dimulai untuk proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Untuk pertanyaan ini, Ibu kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Iya, Bu, yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan berbobot, dan saya menggunakan teknik rasa. Baik Bu, luar biasa. Kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Baik, untuk kompetensi spesifiknya saya ingin kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan aktif, supaya saya bisa menggali lagi potensi coaching, kemudian saya juga dapat menemukan suatu solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau hadapi. Pertanyaan terakhir nih, perihal indikator ketercapaian, kira-kira yang bagaimana nih terkait indikator pencapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Baik, indikator keberhasilannya yaitu pertama adalah nanti dalam coaching saya menggunakan alur Tirta secara runtut, kemudian saya juga bisa menggali ide dari kondisi coaching agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Baik, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait proses meliputi alur Tirta, kemudian ide-ide solusi dari proses coaching bisa tergali dengan sangat maksimal ya. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapannya nanti. Setelah ini silakan Ibu bisa memulai percakapan dengan coachnya, dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar dan sesuai dengan indikator keberhasilan yang sudah Ibu tentukan tadi. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Bagaimana, sudah siap Bu? Siap Bu. Baik, silahkan dimulai proses coachingnya Bu. Ibu Retna, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu Sana, alhamdulillah kabar baik hari ini. Baik Bu. Ada apa nih Bu? Apa yang bisa saya bantu hari ini? Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Baik Bu. Kemudian apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin menciptakan suasana kelas yang kondusif dan ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengajar di kelas. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba berbagai metode, tetapi belum ada yang benar-benar efektif. Baik, apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut, Bu?
Saya masih kesulitan dalam mengendalikan siswa yang suka berbicara di dalam kelas pada saat mata pelajaran berlangsung. Baik, dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu harapkan? Eh, saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara di dalam kelas. Baiklah Bu, sudah pernah melakukan apa saja Bu dalam mengatasinya, dan bagaimana Ibu mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung? Sebenarnya saya sudah sering menasehati siswa tersebut. Saya sudah memanggilnya, mengajak dia ngobrol, dan dengan teman-temannya juga saya sudah mencari informasi pada saat jam istirahat. Serta saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum sepenuhnya efektif. Ternyata setelah diidentifikasi penyebab siswa tersebut suka berbicara di dalam kelas pada saat mata pelajaran berlangsung adalah siswa itu kurang suka dengan mata pelajaran saya, mungkin tidak suka dengan metode pembelajaran saya, dan mereka bosan. Begitu Bu. Baik Bu, tadi yang saya dengar Ibu sudah menasehati ya? Iya. Oke, dan juga ngobrol santai dengan yang mengobrol santai dengan teman-temannya. Kemudian jika dari skala 1 sampai 10, tingkat keberhasilan dari metode Ibu tadi berapa Bu skalanya Bu? Menurut saya masih di skala 5 atau 6 gitu Bu. Oke Bu, Ibu paling tidak ingin di posisi berapa? Paling ingin di posisi berapa sekarang? Yang saya inginkan setidaknya di posisi 8 atau 9 gitu Bu. Baik Bu, untuk mencapai posisi 8 tersebut, apa yang Ibu Retno akan lakukan untuk mengatasi dan mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung tersebut Bu? Mungkin saya akan menerapkan metode-metode pembelajaran yang lebih menarik lagi agar siswa tersebut bisa lebih menyukai pelajaran saya, Bu, lebih tertarik. Mungkin dengan metode-metode tersebut siswa agar akan lebih fokus lagi Bu terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Oh baik Bu, kalau menurut pengalaman Ibu, anak-anak itu senang diperlakukan bagaimana Bu? Agar lebih fokus dan memperhatikan ketika Ibu menjelaskan. Mungkin ada ruang tersendiri untuk ngobrol Bu. Mungkin saya akan melakukan sharing dengan guru dan siswa, kemudian saling berbagi cerita dari hati ke hati. Mungkin bentuknya ada yang membantu murid untuk mencari jalan keluar mengapa tidak memahami pelajaran, dan saya sebagai guru harus memahami karakteristik murid serta mencoba menggunakan metode pembelajaran yang lebih efektif dan lebih bervariasi lagi agar siswa tidak bosan serta memberikan penjelasan lebih jelas dan menarik kepada siswa. Baik Bu, kira-kira dari semua yang ide-ide yang tadi Ibu sebutkan, yang mana yang bisa Ibu lakukan dan terapkan? Semuanya sih bisa saja saya terapkan, namun saya masih belum konsisten Bu dalam melakukannya. Kemudian bagaimana Bu agar Ibu bisa konsisten dalam menerapkannya? Mungkin saya akan menulis jadwal gitu Bu. Metode mencari referensi metode-metode yang bagaimana yang seharusnya dilakukan di dalam kelas agar pembelajaran menarik. Kemudian kira-kira kapan nih Ibu akan menindaklanjuti tersebut? Akan segera mungkin Bu, agar permasalahan ini tidak berlarut-larut. Ya bagus Bu, supaya masalah ini tidak berlarut-larut.
segera Ibu lakukan agar masalah tersebut segera terselesaikan ya Bu ya. Iya, Bu. Baik Bu, bagaimana perasaan Ibu hari ini setelah coaching? Sebelumnya tadi saya agak bingung, Bu. Namun setelah saya mendapatkan gambaran nih, setelah coaching saya mendapat gambaran. Mungkin saya akan mencari metode-metode belajar. Dan saya agak merasa plong, Bu, setelah melakukan berbincang dengan Ibu. Baik, alhamdulillah, semoga rencana Ibu lancar ya Bu. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah saya mengamati proses dari percakapan Ibu. Proses coachingnya ini sudah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan kepada Ibu, saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya? Ya Bu, silakan Bu. Pertanyaan pertama ini, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching? Dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi? Baik Bu, menurut saya tadi saat coaching sudah melakukan sesuai prinsip dari coaching. Kemudian saya juga sudah melakukan coaching sesuai dengan kompetensi inti yang sudah saya terapkan juga tadi, yaitu mendengarkan aktif, kemudian saya kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi yang Ibu sampaikan itu memang sesuai dengan hasil catatan saya. Jadi di catatan saya Ibu memang sudah memberikan semua prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti bahwa Ibu tadi ketika ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan. Kemudian Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali aktivitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan prasupervisi tadi. Ibu mengharapkan ada 2 kompetensi inti ya, mendengarkan aktif dan juga pertanyaan tersebut sudah terlaksana. Dan yang paling penting dari proses tadi, memulai dengan tujuan. Kemudian ada identifikasi masalah, kemudian rencana dan tanggung jawab. Alhamdulillah, secara gambaran umum dari catatan saya tadi, Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik dan luar biasa. Ya Bu, terima kasih. Ini ada pertanyaan terakhir nih ya Bu. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi nih, kira-kira Ibu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu adalah kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi merasa ada sedikit begitu, kemudian seharusnya saya menggunakan mungkin salah satunya teknik stop agar coach merasa rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahannya, seperti itu Bu. Baik, kehadiran penuh menjadi harapan Ibu agar bisa dikembangkan pada diri Ibu ya. Betul. Saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu, dan juga tidak hanya potensi ini tapi juga potensi yang lain yang akan semakin tajam, sehingga ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya atau coachnya, juga berharap bahwa semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu agar nantinya ke depan ketika memberikan proses coaching juga bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam coaching ini, terutama dalam penyampaian atau pelayanan khusus. Ibu juga tetap berpegang teguh dengan pada alur tirta, sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak baik untuk Ibu ke depannya. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama Ibu.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Rus hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan. Hari ini rencananya saya akan mengamati kegiatan Bu Rus dalam menjalankan praktek coaching kepada Bu Rus ya. Jadi Bu, berhubung saya sebagai observer dalam coaching ini, maka saya akan menyampaikan apa saja yang akan saya nilai dalam kegiatan coaching itu nanti. Jadi ada 3 Bu yang akan saya nilai. Yang pertama bagian prasupervisi, kemudian yang kedua adalah bagian observasinya, yang ketiga itu atau yang terakhir adalah pasca observasi. Jadi penilaian-penilaian yang mencakup semuanya itu tadi sesuatu yang akan Ibu lakukan sesuai yang sudah Ibu pelajari dari prinsip-prinsip coaching. Nah, dari semua yang telah kita pelajari, kira-kira prinsip coaching mana yang sudah Ibu miliki atau yang ingin Ibu kembangkan? Mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Baik Bu, luar biasa. Kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi. Kemudian saya dapat menemukan suatu solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau temui. Pertanyaan terakhir nih, perihal indikator ketercapaian, kira-kira yang bagaimana nih terkait indikator pencapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator keberhasilannya yang saya tuju yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya menerapkan alur Tirta secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide dari kondisi coach agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Baik Bu, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait proses meliputi alur Tirta, kemudian ide-ide solusi dari proses coaching bisa tergali dengan sangat maksimal ya. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapannya nanti. Setelah ini silahkan Ibu memulai percakapan dengan coachnya, dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator atau keberhasilan yang sudah Ibu tentukan. Siap Bu. Ya. Baik, bagaimana Bu? Kalau Ibu sudah siap, silahkan Ibu mulai proses coachingnya. Siap. Pagi Bu Sana. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah saya sehat hari ini. Apa yang bisa saya bantu hari ini Bu Sana? Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Bu. Baik Bu, apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Tujuan saya yaitu menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa semuanya Bu. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang sudah saya lakukan itu saya sudah memakai berbagai metode Bu, tapi belum ada yang benar-benar efektif. Apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Yang menjadi tantangan saya yaitu mengendalikan siswa Bu, yang suka bicara dan suka bercanda ketika pembelajaran berlangsung.
Dari percakapan hari ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya sih ingin mendapatkan strategi dan metode untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara dan suka bercanda ketika pembelajaran saya berlangsung, Bu. Baiklah, Bu. Eh, Bu Sanah sudah pernah melakukan apa saja untuk mengatasi dan mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung? Saya sih sering menasehati ya, Bu ya. Kemudian saya juga ngobrol santai dengan mereka. Kemudian saya juga pernah mencoba berbagai macam metode pembelajaran, tetapi belum sepenuhnya efektif, Bu. Ternyata setelah diidentifikasi penyebab siswa tersebut suka berbicara saat pembelajaran berlangsung, itu karena mereka tidak memahami materi yang saya ajarkan, Bu. Entah mereka bosan atau mereka ingin menarik perhatian saya, seperti itu, Bu. Oh, dari nasihat yang Ibu berikan dan ngobrol santai dengan teman-temannya, jika dilihat dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu dalam pencapaian posisi tersebut? Menurut saya sih masih di skala 5, Bu. Ibu yang ingin Ibu harapkan di posisi berapa? Saya ya inginnya lebih dari 5 ya, Bu, kalau bisa di skala 8. Untuk mencapai posisi angka 8, apa yang Ibu bisa lakukan untuk mengatasi dan mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung? Ya itu, Bu, sebenarnya saya itu juga memikirkan hal tersebut, apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi dan mengendalikan siswa tersebut, karena suka berbicara, Bu, ketika saya mengajar. Kalau menurut pengalaman Ibu, anak-anak itu senang diperlakukan bagaimana agar lebih fokus dan memperhatikan serta menyimak pelajaran? Mungkin agar mereka itu dapat menyimak dan mereka lebih fokus pembelajaran, mungkin nanti ada ruang tersendiri, Bu, seperti itu untuk ngobrol dan untuk sharing antara saya dan siswa tersebut. Kemudian kita saling berbagi cerita dari ke hati ke hati, seperti itu, Bu. Eh, Mungkin bentuknya ada yang membantu murid untuk mencari jalan keluar, mengapa tidak memahami pelajaran, dan saya sebagai guru harus memahami juga karakteristik dan kebutuhan murid tersebut, serta mencoba berbagai macam metode pembelajaran yang lebih efektif dan lebih inovatif agar siswa tidak bosan saat pembelajaran yang berlangsung, seperti itu, Bu. Baiklah, Bu. Kira-kira dari semua hal tersebut, yang mana yang bisa Ibu lakukan dan terapkan? Semuanya sih insya Allah bisa saya lakukan, Bu. Mungkin hanya tinggal mengatur waktu untuk sharing antara saya dan murid, seperti itu. Kemudian mencari solusi dalam pemahaman siswa tersebut. Kemudian saya juga harus menyiapkan metode pembelajaran yang lebih efektif dan bervariasi agar siswa lebih bersemangat dalam belajarnya. Eh, Kapan Ibu menindaklanjuti masalah ini? Saya akan menindaklanjutinya sesegera mungkin, kalau bisa ya besok saya kerjakan, Bu. Untuk agar masalah tersebut segera teratasi, seperti itu. Betul sekali. Supaya bisa segera terselesaikan ya, Bu, masalah ini. Nggih. Dari obrolan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Sebelumnya kan saya bingung, Bu, karena selama ini anak-anak kadang berbicara di kelas ketika saya menjelaskan, namun sekarang saya jadi punya gambaran seperti apa yang akan saya lakukan ke depannya, seperti itu, Bu. Nggih. Kita akan membicarakan masalah ini lagi ya, Bu. Ini nanti saya akan mengupdate lagi bagaimana setelah saya menerapkan hal tersebut dan metode tersebut di kelas saya, Bu. Iya, baik, Bu. Sukses selalu untuk Ibu. Terima kasih, Ibu. Sukses juga buat Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum, Bu Rus. Waalaikumsalam, Bu Retno.
Tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan, proses coaching yang sudah Ibu lakukan. Tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan guru saat melaksanakan coaching. Ini ada beberapa catatan namun belum saya sampaikan kepada Ibu. Saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh Bu? Boleh. Pertanyaan pertama ini, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching dan juga apa yang sudah menjadi indikator tercapaian dari proses coaching tadi? Untuk yang saya lakukan pada proses coaching tadi, yang saya sudah menerapkan prinsip coaching, kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi yang Ibu sampaikan itu memang sesuai dengan hasil catatan saya ya. Jadi di catatan saya Ibu memang sudah memberikan semua prinsip sebagai kemitraan. Itu sudah terbukti, Ibu tadi ketika ngobrol merasa setara ya, tidak ada perbedaan. Kemudian Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Ibu sudah berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapinya. Kemudian Ibu juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti, aktif dan juga mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan tersebut juga sudah terlaksana. Dan yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwa Ibu sudah melakukan percakapan dengan alur tirta, di mana Ibu dapat memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah dan juga rencana dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara gambar umum dari catatan saya, Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik dan luar biasa. Ini saya ada pertanyaan terakhir ya Bu. Jadi berdasarkan dari hasil coaching tadi nih, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi merasa ada sedikit begitu, kemudian seharusnya saya menggunakan mungkin salah satunya teknik stop agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan tersebut. Baik, jadi kehadiran penuh yang menjadi harapan Ibu ya agar bisa dikembangkan pada diri Ibu. Saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu, dan juga tidak hanya potensi ini saja ya Bu. Potensi yang lain juga akan semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya atau coachnya ya. Dan juga saya berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal Ibu agar nanti ke depannya ketika memberikan proses coaching juga bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam coaching ini, terutama dalam menyampaikan atau pelayanan khusus. Ibu juga tetap berpegang teguh pada alur tirta, sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak baik untuk Ibu ke depannya. Baik Bu, terima kasih. Iya Bu, terima kasih kembali. Saya akhiri kegiatan observasi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.